Marilah kita sejenak menundukkan hati, mengenang kobaran semangat para pejuang. Mari kita resapi dan saksikan kisah perjuangan dalam mempertahankan tanah air dengan penuh penghormatan tersebut melalui sebuah pergelaran teatrikal kolosal yang berjudul Puputan Margerane yang dipersembahkan oleh Teater Jinang SMA Negeri 1 Tabanan. Berawal dari kedatangan tentara Nika ke Bali, I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak tawaran kerjasama dan menyatakan tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui surat sakti yang dikirimkan pada tanggal 18 Mei tahun 1946, perlawanan pada Nika pun makin berkobar. Bersama I Gusti Wayan Debes, pejuang dari Tabanan, Gusti Ngurah Rai menyusun siasat untuk memperkuat persenjataan tentara Ciung Wanara. Siasat itu pun berhasil, hingga pasukan siap menyerang Belanda kapan saja. Hingga akhirnya, perang besar itu pun pecah pada tanggal 20 November tahun 1946 di hamparan ladang jagung di Subak Umekang Marga. Gusti Ngurah Rai, Gusti Wayan Debes bersama 96 pejuang lainnya dengan gagah perkasa berteriak, "Puputan!" berjuang sampai titik darah penghabisan. Baik hadirin yang berbahagia, inilah persembahan pergelaran teatrikal kolosal Puputan Margerane, persembahan dari Teater Jinang SMA Negeri 1 Tabanan. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ngawi kenemas tu namo sidiam bunga kesamaning hulun Rikyang kawiswara Rikyang wagiswari maka sariringing widya manggalaning semua Rih Raja Dewata para kesatria siung wanara moga-moga ing sunatan kekenengang ileh-ileh upadrawa tat kalangsun angaturaken punang tatua carita nang mangkanya Puputan Margerane.
17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini menjadi angin segar, memberi kepercayaan dan keyakinan kesejahteraan kan terwujud. Namun belum begitu lama, pasukan Belanda membonceng tentara Nica. Tak senang melihat kemerdekaan bangsa Indonesia, Belanda pun datang kembali menebar teror, menakut-nakuti warga, dan kembali membuat kisruh rakyat pribumi Indonesia. Sama dia. X kalian rakyat pribumi. Mana pemimpin kalian itu? Ayo menyerahlah kepada X. Kalau tidak, penderitaan akan kembali kalian rasakan. Kemana kalian meminta tolong? Kalian tidak akan bisa minta tolong lagi. Serang! Ketakutan kembali merundung rakyat, termasuk rakyat di Bali. Kejadian itu tidak membuat diam para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. 4 April 1946, setibanya Gusti Ngurah Rai dari Jawa untuk memohon bantuan persenjataan, segeralah Gusti Ngurah Rai menuju Markas Besar Umum di Tabanan. Gusti Ngurah Rai bertemu dengan Gusti Wayan Debes di rumah Dewa Nyoman Jehen yang disebut sekarang sebagai Markas Besar Umum. Dan Gusti Wayan Debes memberitakan surat dari Termulen yang menginginkan kerjasama agar Gusti Ngurah Rai bergabung dengan Nica. Dengan tegas, Gusti Ngurah Rai menolak tawaran itu. Hei, para pasukan Ciong Wanara, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus himpun semua tenaga. Dan Bali bukanlah tempatnya perundingan diplomatik. Dan saya atas nama rakyat Bali hanya mengendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali. Dan Bali akan terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Surat balasan itu pun dikirimkan kepada Jenderal Termulen di Denpasar. Kemudian Gusti Ngurah Rai memerintahkan Bapak Gede Alit Saputra atau yang dikenal dengan Pak Jali untuk memindahkan pasukan dari Munduk Malang menuju Selan Bawak Marge. Titah itu pun dilanjutkan, dikerjakan dengan penuh wirabakti oleh Bapak Gede Alit Saputra. Gusti Wayan Debes ditugaskan untuk menghimpun senjata, merebut senjata Belanda yang disimpan di Tangsi Tabanan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan kita pasti merdeka. Merdeka! Dari Munduk Malang, pasukan Ciong Wanara berpindah
ke Rejase, berpindah ke seluruh wilayah Bali untuk menghimpun seluruh tenaga. Kini diceritakan pada tanggal 18 November 1946, Gusti Wayan Debes menugaskan Nilasti untuk menuju Tangsi Tabanan dan merayu Mas Wagimin yang kala itu menjadi komandan polisi Nica Belanda. Nilasti dengan penuh keberanian segera menuju Tangsi Tabanan untuk bertemu dengan Mas Wagimin. Mas Wagimin yang menaruh hati kepada Nilasti dengan penuh cinta menghampiri Nilasti. Mas Wagimin, bila mana benar engkau mencintaiku, buktikanlah cintamu terlebih dahulu pada tanah pertiwi Indonesia ini. Bantulah Pak Rai bersama pasukan Ciung Wanara. Berikanlah semua senjata yang tersimpan di sini untuk berjuang. Dan itulah tanda bukti kau mencintaiku. Mas Wagimin sempat ragu akan tawaran Nilasti. Namun sebagai bukti cintanya pada Lasti dan juga baktinya pada tanah pertiwi Indonesia, Mas Wagimin dengan tegas menerima tawaran kerjasama itu. Siasat pun dimulai. Api Prakpak dihidupkan, nyalanya berkobar menjadi sinyal pasukan Ciung Wanara untuk bergerilya bersiap menyerang Tangsi di Tabanan. Pak Wagimin dan Pak Debes pun bersepakat sehingga siasat pun disiapkan. Belanda yang kala itu berkeliling Tabanan dan daerah di seputarnya, bergerak menghimpun senjata, mengambil semua senjata yang dimiliki tentara Jepang. Senjata yang dihimpunnya itu seluruhnya disimpan di Tangsi Tabanan. 18 November 1946 malam harinya, tak terduga pasukan Belanda yang sedang kelelahan beristirahat, dan kesempatan itulah dimanfaatkan oleh pasukan Ciung Wanara merebut semua senjata di Tangsi Tabanan. Gusti Wayan Debes dengan gagah berani memimpin penyergapan itu. Samakan dia! Merdeka! Penyerangan itu berhasil dan seluruh pasukan Ciung Wanara bergegas menuju desa Marga, tepatnya di Banjarole. Merdeka! Para satria para sama lunga maring para negara. Keberhasilan Bapak Gusti Wayan Debes merebut senjata menjadi angin segar dan harapan baru bagi seluruh pasukan Ciung Wanara. Kemudian bertempat di Pura Dalam Base, pasukan Ciung Wanara mengaturkan sembah bakti dan semua senjata hasil rampasan itu diprayascita.
Bapak Gusti Ngurah Rai bersama dengan Bapak Sugianyar dan Pak Wayan Debes kembali mengatur siasat untuk menyerang Belanda. Malam itu di Pura Dalam Base, seluruh rakyat seputar Desa Marga datang juga untuk memberikan hiburan kepada seluruh pasukan Siung Wanara. Sekejanger dari Desa Tunjuk datang mempersembahkan tarian janger untuk menghibur Pak Rai dan seluruh pasukan Siung Wanara. Samakane kawit taning carita sira para satria Siung Wanara pada alila cita ring perdesaning oleh seluruh pasukan bersukacita, bersenang. Merah putih bendera titiange. Seluruh rakyat bernyanyi bendera merah putih. Mari semua bernyanyi. Nike lambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani mendasar artine suci. Pusaka adilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera titiange. Merah putih benderan titiange. Nyadia sadia titiang subakti ngiring Pak Rai. Mang dane presiden mahardika jagat Indonesia ne. Malam itu sungguh penuh sukacita. Merah putih bendera titiange berkibaran di langit teranggalang. Nike lambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani mendasar artine suci. Keadilan luhur jaya sakti. Merah putih benderan titiange. Wih Dewa Ratu, pada melilio cita sira Bapak Gusti Ngurah Rai haireng oleh para banyak wargane sami. Pih, semangat dan sukacita menjadi obat yang membangkitkan keberanian seluruh pasukan Siung Wanara. Malam itu menjadi malam penentuan. 20 November 1946 dini hari, pergerakan daripada pasukan Siung Wanara itu diketahui oleh pasukan tentara Nica Belanda dan di Subak Umekang. Kejadian itu pun menjadi saksi. Perintah Tuhan, Pak Rai berteriak serang tanpa pikir panjang mereka akan menyerang. Pak Rai berseru pukutan. Siung Wanara tanpa ragu siap menumpahkan darah.
Pada pukul 13.00 Belanda meminta bantuan ke Denpasar. Pesawat bomber B-14 datang membumi hanguskan ladang jagung Subak Umekang. Persembunyian tentara Ciongwanara pun diketahui. Penyiksaan dan serangan pun membabi buta. Gusti Wayan Debes dibunuh dengan membabi buta oleh Belanda. Mas Wagimin dibunuh di Tabanan. Gusti Ngurah Rai tak menyerah. Selamanya kita harus berjuang. Puputan! Seluruh pasukan Ciongwanara berguguran menjadi kesuma bangsa. Tangisan Pertiwi menyeruak membasahi Pertiwi. Rakyat menangis. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Gusti Ngurah Rai gugur. Betapa hatiku diiringi isak tangis hamba rakyat di Desa Mar sendiri. Perjuangan itu Apakah kini selalu diingat dan dikenang sebagai puputan Margeran. Tabanan adalah ladangnya perjuangan, tempatnya perjuangan, sebagai tanda kesetiaan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Meski Gusti Ngurah Rai gugur dan 94 pasukan Ciongwanara gugur di Margerane, namun semangat puputan itu tetap membara, tetap menyala di seluruh sanubari anak bangsa. Kesamakannya samabde punang tatua carita. Pertempuran besar tersebut dikenal dengan puputan Margerane, yang terus menginspirasi anak bangsa untuk terus berjuang membela tanah air sepanjang hayat. Semangat perjuangan puputan Margerane menjadi teladan arti penting perjuangan dan sikap rela berkorban demi tegaknya kedaulatan dan kehormatan bangsa menuju Indonesia maju. Semangat puputan juga tercermin dalam spirit pembangunan di Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM bersama Wakil Bupati Tabanan Bapak Imade Dirge Esos. Beliau dengan seluruh aparaturnya berpuputan, berjuang bersama rakyat, bergotong royong membangun kejayaan di bumi Singgasana Tabanan menuju Tabanan aman,
Unggul Madani Aum. Merdeka! 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 Om Santi, 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah penampilan pergelaran teatrikal kolosal Puputan Margarana persembahan dari Teater Jinang SMA Negeri 1 Tabanan. Dan selanjutnya perwakilan dari SMA Negeri 1 Tabanan akan menyerahkan buke bunga kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tabanan. Dan telah kita saksikan Bapak Ibu pergelaran teatrikal kolosal Puputan Margarana persembahan teater Jinang SMA Negeri 1 Tabanan dengan Dewan Penasehat Niputu Putri Swastini Koster, Dr. I Komanggede Sanjaya SEMM, Imade Dirga Esos, Dewan Penanggung Jawab Kepala SMA Negeri 1 Tabanan I Gusti Putu Eva Rusiana SPD MPD, Dewan Pembina Pelatih Gusti Ayu Rati Paraniti SPD MPD, Agung Hari Sunjaya Sapanca SPD MPD, Igede Arum Gunawan SAG MAG, Aha Wisnu Wardono. Ide cerita, sutradara dan dalang, Igede Arum Gunawan SAG MAG. Komposer, Ana Agung Bagus Ari Suryawan SSN dan Igede Putu Gita Kumara Putra SPD. Koreografer, Niputu Ayu Aneska Rastini Dewi SSN MSN dan Aha Wisnu Wardono. Penata busana, Wahana Production by Wisnu Wardono dan Sampai Kostum. Tim kreatif dan artistik, Agung Hari Sunjaya Sapanca SPD MPD, Gus Oke dan kawan-kawan Teater Jinang Semasta. Penyaji dan produksi, Teater Jinang Semasta bersama Karawitan Semasta. Hadirin, merah putih yang kita kibarkan hari ini bukan sekedar warna, melainkan simbol keberanian, pengorbanan, dan perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan kita pada kemerdekaan. Dari Margarana, kita belajar bahwa kemerdekaan tidak diberikan, namun diperjuangkan. Dan telah kita saksikan Bapak Ibu pergelaran teatrikal kolosal Puputan Margarana persembahan teater Jinang SMA